Udah beli HP agak mahal tapi performanya masih kurang. Terus punya HP yang kurang malah dapat spek yang lebih apes lagi. Emang ya, kalau urusan smartphone tuh kita harus jeli banget ngeliat fitur-fitur yang dikasih. Apalagi kalau kamu punya kebutuhan buat multitasking dan gaming sekaligus. Inilah fungsinya Hilmi hadir di tengah-tengah para Pricebook mania. Soalnya di video kali ini Hilmi mau ngasih rekomendasi HP 2-3 jutaan untuk akhir tahun 2022 yang punya spek ajib-ajib, tapi tentunya gak bikin kantong jebol dong. Penasaran ada apa aja? Check it out! Kamu lagi nyari HP gaming yang bisa dipakai untuk berbagai macam jenis fotografi? Kenalan yuk sama rekomendasi HP 2-3 jutaan untuk akhir tahun kita. Yang pertama, yaitu Poco M4 Pro. Meskipun didesain khusus untuk gaming karena chipset Helio G96-nya, tapi HP ini punya kamera ultrawide loh. Nah, kalau urusan gaming, kita bisa banget lihat dari Afif yang ngelibas beberapa game berat mulai dari Mobile Legends, PUBG Mobile, yang bisa di settingan grafis ultra dan Shadow Fight di settingan ultra. Hasilnya mulus banget, cuma waktu Afif coba main Genshin Impact, ternyata masih ada frame drop meskipun udah di settingan terendahnya. Kita beralih ke kameranya. Seperti yang Hilmi bilang di awal, kalau HP ini punya kamera ultrawide 8 megapiksel. Dan hasilnya ternyata nggak mengecewakan. Kayak yang lagi kamu lihat sekarang. Dari hasil jepretan 5 reviews, Doi nyoba foto dengan mode ultrawide dan Doi pun cukup kaget karena emang hasilnya sebagus itu. Hasil fotonya pun kelihatan banget detailnya untuk HP ini. Kalau kita lihat secara keseluruhan, jika dibandingkan dengan Redmi Note 11 pun, Poco M4 Pro masih bisa banget bersaing untuk urusan kameranya. Kamu bisa kepoin spesifikasi dan harga terupdate-nya dari Poco M4 Pro di scene berikut. Rekomendasi HP 2-3 jutaan untuk akhir tahun selanjutnya ada Realme 10. HP ini pada saat perilisannya masih ada di 3 jutaan loh, varian 8 per 128 GB. Tapi sekarang udah 2 jutaan nih guys, meskipun masih mepet-mepet banget sama 3 jutaan. Kalau di HP sebelumnya kamu udah terbiasa dengan layar yang cukup tajam nih warnanya dan gak mau downgrade, maka Realme 10 adalah pilihan yang tepat. Udah jadi HP kelas 2 jutaan dan pakai panel Super AMOLED, dijamin Realme 10 gak akan mengecewakan kamu kalau urusan layarnya. Selain udah pakai Super AMOLED, HP ini juga dilengkapi dengan refresh rate 90Hz yang bakalan bikin kamu makin puas buat main Mobile Legends kayak Bang Beok nih yang nyobain di settingan grafis high. Nah, performa Realme 10 yang ngebut ini pas dipakai main ML gak lepas karena chipsetnya juga guys yang udah pakai Helio G99. Udah gitu ternyata chipset ini konsumsi daya Realme 10 jadi lebih hemat 10% loh kalau dibandingkan dengan Helio G96. Selain makin awet, kamu juga nggak usah takut ngecas HP ini jadi lama. Karena HP ini udah support fitur fast charging 33 watt yang udah dites juga sama Bang Bewok bisa ngecas penuh 100% dalam waktu 70 menit. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Realme 10 ada di scene berikut. Daftar rekomendasi HP 2-3 jutaan di akhir tahun selanjutnya ada Infinix Zero 5G. Kalau kamu lagi nyari daily driver yang bisa dipakai gaming responsif banget kayak ayang yang lagi dimanja nih, Ceilah emang pada punya pacar. Why are you crying? Yuk kita balik lagi deh. Gaming responsif di sini maksudnya untuk giroskopnya ya guys. Infinix Zero 5G bisa banget diandelin. Saking lancarnya buat kamu yang udah lihai banget main PUBG Mobile, kayaknya bakalan gak berasa deh giroskop aktifnya. Selain itu, HP ini juga udah bisa buka settingan grafis PUBG Mobile sampai HDR Ultra loh. Bahkan udah rata di 40 fps nih guys. Mungkin kalau kamu main di settingan smooth ekstrim, hasilnya bisa jadi lebih mulus lagi. Sebagai tambahan ya, karena Infinix Zero 5G menggunakan chipset Dimensity 900, mungkin konsumsi baterainya juga jadi lebih awet loh. Dan yang lebih mencengangkan lagi, skor Antutu HP ini udah 400 ribuan. Pokoknya nih Pricebook Mania, kalau kamu emang hobinya main game genre FPS selain PUBG Mobile ya,
Mungkin rekomendasi Hilmi untuk Infinix Zero 5G ini tepat untuk kamu. Soalnya panel layar di HP ini udah 120 Hz, sehingga kamu bisa dapetin FPS termaksimal di game seperti COD Mobile atau Apex Legends. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Infinix Zero 5G ada di scene berikut. Udah masuk ke pertengahan daftar produk nih. Rekomendasi HP 2-3 jutaan untuk akhir tahun selanjutnya ada Realme Narzo 50 5G. Lagi-lagi dengan jaringan 5G nih guys. Kayaknya pabrik smartphone di Indonesia udah mulai mentingin kecepatan jaringan juga, selain nyimbangin performanya tentunya. Gak cuma ngurusin konektivitas dan performanya, Realme Narzo 50 5G juga pengen dong bersaing di bagian desain. Soalnya kalau kamu lihat nih, sekarang keseluruhan bodinya tuh pakai desain flat yang terkesan minimalis banget. Untuk urusan performa gamingnya, HP ini udah kuat banget main Mobile Legends di settingan grafis high dan refresh rate super. Hasilnya pun mulus-mulus aja guys, gak ada kendala yang mengganggu. Terus kalau kita beralih ke COD Mobile, settingan mentoknya bisa di medium high. Dan lagi-lagi sama kayak Mobile Legends, gak ada frame drop meskipun pas dipakai main ada panas sedikit ya. Dan yang terakhir, waktu dipakai main Genshin Impact dengan settingan highest 60 fps. Jelas ya, masih ada patah-patahnya, tapi Hilmi saranin untuk main di settingan default aja. Pokoknya nih buat kamu yang emang ngerasa gamers banget dan udah pernah nyobain Realme Narzo 50A sebelumnya, gak salah loh buat upgrade ke smartphone yang satu ini demi pengalaman gaming yang lebih mantul lagi. Kamu bisa kepoin spesifikasi dan harga terupdate HP ini di scene berikut ya. Buat kamu yang lagi nyari HP gampang untuk dipakai multitasking kerjaan dan lancar jaya juga untuk dipakai gaming, maka rekomendasi HP 2-3 jutaan untuk akhir tahun kali ini bisa banget menuhin kebutuhan kamu, yaitu Tecno Pova 4 Pro. Walaupun kamu bisa dapetin kapasitas baterai yang sama di Tecno Pova 4 reguler, tapi dengan versi Pro ini, kamu bisa lebih cepat 2 kali ngecasnya loh. Soalnya di Tecno Pova 4 Pro punya fitur fast charging 45 watt yang kalau kita lihat dari Gizmo China nih, mampu ngecas baterai dari 0% ke 100% dalam waktu 70 menit. Dari grafik yang sama juga, kalau kita pakai buat gaming PUBG Mobile dan Genshin Impact, ternyata nggak ngabisin baterai sampai 20%. Duh, ini sih irit banget Facebook Mania. Terus kalau dipakai main PUBG Mobile gimana nih? Kan udah kerja sama juga tuh sama PUBG Mobile. Harusnya sih dengan skor Antutu hingga 376.708 poin, bisa banget ya buka settingan grafis smooth ekstrim. Cuma sayang 1000 sayang, ternyata belum bisa. Tapi kalau kita bandingin sama Tecno Pova 4 reguler, untuk HP ini udah bisa buka settingan sampai smooth ultra. Kita juga nggak boleh ngeremehin gironya ya, karena udah mulus banget. Pokoknya anti delay deh. Buat harga terupdate-nya dari HP ini sampai sekarang Pricebook masih belum ada nih guys. Tapi kalau kamu mau kepoin spesifikasi lengkapnya, bisa cek di scene berikut. Kalau kamu user HP kelas mid-range tapi pengen ngerasain performa dan spesifikasi kelas atas, Hilmi rasa rekomendasi HP 2-3 jutaan akhir tahun kali ini bakalan tepat sasaran untuk kamu, yaitu Redmi Note 11 Pro 5G. Nih, kamu simak ya beberapa alasannya. Pertama, performa gaming dari HP ini bisa dibilang jos banget. Udah pakai chipset Snapdragon 695 5G, dikombinasiin dengan kapasitas RAM 8GB dan memori internal 128GB. Bikin HP terbaik di jajaran Redmi Note 11 series ini mampu melibas game kelas menengah hingga paling berat sekalipun. Ini kelihatan pada saat memainkan game sekelas Genshin Impact, Redmi Note 11 Pro 5G bahkan mampu memainkan game ini di settingan grafis highest loh Pricebook Mania. Ya walaupun FPS-nya nggak lebih dari 30 FPS, seenggaknya HP ini nggak ngos-ngosan banget. Kalau kita bandingin dengan Redmi Note 10 Pro, untuk urusan speed test dari Mobile Freak kelihatan banget ya kalau Redmi Note 11 Pro 5G bisa jadi yang lebih cepat.
Terlihat dari opening game PUBG Mobile-nya aja, ternyata Redmi Note 11 Pro 5G yang masuk ke dalam gameplaynya duluan. Selain performanya yang mantap, HP ini juga udah pakai stereo speaker dengan karakter suara yang cukup oke. Udah gitu layarnya juga pakai panel AMOLED dengan refresh rate 120 Hz. Terus nih, untuk konektivitasnya juga udah lengkap banget dengan fitur NFC dan fitur fast charging-nya udah 67 watt. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya dari HP ini ada di scene berikut. Gimana? Masih kurang nendang sama rekomendasi Hilmi? Tunggu dulu dong, belum selesai kok. Soalnya masih ada satu produk lagi yang bisa kamu pertimbangin apakah pilihan Hilmi ini udah tepat semua. Tapi sebelum nyampe ke situ, jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe ya YouTube channelnya Pricebook. Ini dia yang jadi jagoan kita dalam rekomendasi HP 2-3 jutaan untuk akhir tahun, yaitu Infinix Hot 20 5G. Yuk kita coba bedah ada apa aja yang ditawarin dari HP ini. Dengan tagline tersebut, Infinix Hot 20 5G punya chipset Dimensity 810 5G loh. Udah gitu refresh rate-nya 120 Hz, baterai 5000 mAh, dan RAM-nya yang udah bisa extended sampai 7 GB. Kalau dibandingin sama Infinix Hot 20S yang pakai chipset MediaTek Helio G96, udah jelas banget HP ini bakalan lebih awet baterainya. Kalau kita lihat Infinix Hot 20S bisa ngabisin baterai 102 jam buat dengerin musik. Nah, untuk Infinix Hot 20 5G bisa sampai 125 jam. Meskipun punya chipset yang lebih ngebut, sayang banget Infinix Hot 20 5G masih harus nunduk sama fitur expansion RAM-nya. Karena di Infinix Hot 20S, doi udah bisa extend RAM sampai 13 GB nih. Emang ya Pricebook Mania, di kelas harga segini tuh kita nggak bisa dapetin semuanya. Tapi hal itu bukan masalah gede kok, karena dengan Infinix Hot 20 5G ini, kamu bisa banget buat nambahin external memory sampai 1 TB kalau dirasa-rasa 128 GB masih kurang ya guys. Dan FYI, ini tuh 2 kali lipat lebih banyak loh kemampuan external memorinya kalau dibandingin sama Infinix Hot 20S. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Sekalian Hilmi izin pamit.